Ini rekam Ustaz? Oh enggak, ya udah, enggak apa-apa. Ya, taib. Wa min ma'asil lisani al-ghibatu wa hiya dzikruka akhaka al-muslima bima yakrahu wa in kana fihi. Wan namimatu wa hiya naqlul qawli lil ifsadi wa tahrish wa tahrishu min ghairi naqlil qaul. Jadi namimah itu adalah menyebarkan perkataan untuk terjadi permusuhan. Itu haram. Wa tahrish itu juga mengadu walaupun tanpa naqlil qaul, tanpa menyebarkan. Ya udah semuanya diadu gini. Tanpa ngomong seperti itu. Yang penting kalau ada pengaduan gitu, mengadu domba seperti itu haram walaupun dinakil qaul atau biduni nakil qaul. Walau bainal bahaim, walaupun antara hewan. Seperti ayam dengan ayam, kambing dengan kambing, itu semuanya haram, dosa besar. Wal kadzibu wa wal kalamu bi khilafil waqi' ataupun bohong. Bohong adalah berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Wal yaminul kadzibah, seperti wallahi saya sudah belajar padahal belum belajar. Wa alfadul qadhafi wa hiya katsiratun. Syuf, al-qadhaf. Al-qadhaf artinya menuduh orang lain berbuat zina tanpa mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil. Itu namanya menuduh zina. Hukumannya dicambuk sampai 100 kali. Dan itu dosa besar. Wa alfadul qadhafi, dan lafaz-lafaz menuduh itu banyak. Wa hiya katsiratun hasiluha. Ringkasnya adalah kullu kalimatin tansibu insanan au ahadan min qarabatihi ila zina. Setiap kata yang mengisyaratkan bahwasanya seseorang itu telah berbuat zina, itu dinamakan qadzaf. Syafaqallah. Ya, seperti misalkan zanaiti, anti zaniyah, anti fahisyah, padahal dia enggak punya saksi. Itu enggak boleh, itu dosa besar. Baik. Fahiya qadzafun liman nusibaz zina ilaih. Maka itu dinamakan qadzaf bagi yang ternisbatkan zina kepadanya. Dan qadzaf itu bisa sharihun, imma sharihan mutlaqan au kinayatan. Qadzaf itu bisa sharih seperti anti zani. Itu qadzaf sharih, kamu pezina. Atau kinayah. Kinayah itu seperti anti kalmumisat. Kamu seperti wanita-wanita tunasusila. Seperti anti kalmumisat. Seperti. Itu kan enggak sharih, kinayah. Tapi kalau di hati dia niatnya qadzaf, maka itu jatuhnya qadzaf. Wa yuhaddul qadhiful hur, afan bukan 100 tapi 80. Wa yuhaddul qadhiful hurru 80 jaldah. Kalau yang melakukan qadzaf adalah laki-laki atau perempuan merdeka, maka 80. Warraqiqu nisfuha, kalau yang budak zaman dulu 40. Wa minha, termasuk maksiat lisan adalah sabbus sahabah, menghina sahabat. Seluruh sahabat adil. Apalagi mengkafirkan sahabat, itu bisa jadi kafir. Seperti menjadi kafir adalah menisbatkan zina kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, padahal Allah telah membersihkannya di dalam surat An-Nur. Wa minha sabbus sahabati, yaitu menghina sahabat. Wa syahadatu zur, memberikan persaksian palsu. Wal khulfu fil wa'di, ya, idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulfa, mengingkari janji dan ketika dia janji sudah dia niati untuk tidak menepati. Jadi ketika membuat janji itu hati dia sudah meniatkan enggak akan tak penuhi. Lah itu seperti itu dosa. Ya, tetapi kalau dia berjanji dan niat memenuhi tapi enggak bisa memenuhi, enggak dosa. Enggak dosa. Ada pahalanya? Enggak dosa. Bukan, ini kan janji itu kan bukan pahala. Ya. Janji kan bisa jadi yang mubah, bisa jadi yang seperti itu. Baik. Wa matlul ghani, apa itu matlu? Al matlu bimakna takhir, wal ghani alladzi mampu membayar utang. Mampu membayar utang tapi nggak bayar, itu dosa. Tapi kalau nggak mampu nggak dosa. Misalkan dia mampu membayar utang 100.000, tapi dia takhirkan dengan keadaan mampu, itu dosa. Dalam hadis dikatakan matlul ghaniyyi dzulmun wa idza uhila ahadukum falyahtal. Ya, mengakhirkan utang bagi yang mampu adalah dosa. Dan jikalau yang punya utang memindahkan utangnya ke orang lain, maka diterimalah. Idza uhila ahadukum falyahtal. Baik, wasyatmu, syatmu itu menggunjing. Wasabu, menghina. Walaknu, melaknat, mengkafirkan, memfasikan, padahal dia bukan fasik, bukan kafir. Walistihza'u bil muslim, menghina orang muslim. Ya. Wa kullu kalamin mu'dzin lahu, setiap perkataan yang menyakiti orang muslim itu hukumnya haram. Wal kadzibu 'ala Allah wa 'ala rasulihi, berbohong atas nama kepada Allah dan Rasulnya, seperti memalsukan hadis, seperti merubah ayat Al-Qur'an, seperti sengaja memberikan pemahaman yang salah dengan Al-Qur'an. Wada'wa al-batilah. Wada'wa itu ketika kita melaporkan ke polisi itu namanya apa? Berkas apa?
mendakwa ya. Bohong tapi apa? Laporan palsu. Wa da'wa al-batilah artinya laporan palsu, ya. Wa talaqul bid'i. Talak bid'i itu artinya menceraikan istri dalam keadaan haid, hukumnya haram. Wadhihar di Indonesia insya Allah jarang, tapi di Arab itu sudah ada kebiasaan Arab sejak zaman jahiliyah, seperti mengatakan ke istrinya, kamu seperti ibuku, dengan maksud tidak akan mendatangi dia. Jadi menjadikan istri tidak cerai dan juga tidak istri statusnya gantung. Itu sangat menyiksa sekali. Sebagaimana laki-laki itu butuh hubungan dengan istri juga butuh hubungan dengan suami. Maka ketika si suami mengatakan kamu seperti ibuku, itu artinya dia gak cerai, tapi juga tidak didatangi suaminya. Dan itu menyiksa sekali. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Namanya al-dhihar. Biasanya lafadznya anti alayya ka dhahri ummi. Kamu seperti punggung ibuku. Di Indonesia nggak ada. Maka bab seperti ini nggak usah diajarkan untuk orang awam. Karena udah nggak ada tuh udah bagus gitu loh. Karena kalau ada bisa jadi tahu, jadi mencoba-coba. Seperti itu. Maka ada fikih yang jahluhu khairun min ilmihi. Ada bab fikih itu yang nggak tahu lebih baik daripada yang tahu. Seperti kalau sebuah masyarakat itu menganggap tolak itu adalah aib. Maka nggak tahu tolak lebih baik daripada tahu. Kecuali kalau nanti ada kejadian tolak, itu baru kita kasih tahu. Tapi selagi nggak ada, udah nggak apa-apa. Kayak nggak tahu mereka, maka lebih baik nggak kita ajari daripada tahu malah nyoba-nyoba, itu malah masalah. Baik. Kemudian wadhiharu wa fihi kafaratun in lam yutalik, dan dihar itu ada dendanya. In lam yutalik ba'dahu fawran, kalau setelah dihar dia tidak mencarikan secara langsung. Apa itu denda dihar? Wahya itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukmin salimah yang sehat. Tapi zaman sekarang nggak ada. Fa'in ajaza, kalau nggak bisa maka shoma syahraini mutatabi'aini, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, ulang sehari, mengulangi. Fa'in ajaza, kalau nggak mampu 2 bulan berturut-turut, at'ama sittina miskinan, sittina mudan, memberikan makan 60 orang miskin, setiap orang miskin minimal 1 mud kurang lebih 700 gram, kurang lebih. Baik. Wa minha allahnu fil Qur'an wa in lam yukhillal makna. Allahnu fil Qur'an, salah dalam membaca Al-Qur'an, mengganti huruf Qur'an, mengganti harokat Qur'an. Wa in lam yukhilla bil makna, walaupun tidak merubah makna Qur'an apabila disengaja. Seperti itu. Wasu'alil ghani bimalin aw hirfatin. Ya. Wasu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin. Jadi dia orang kaya, dia orang mampu, tapi dia minta-minta. Minta-minta itu haram kalau mampu. As-su'al lil ghani, minta-minta tapi dia kaya. Ya. As-su'al bagi orang yang kaya, minta bagi orang yang kaya, minta harta ataupun minta kerjaan itu haram. Wan nadru bi qasdi ihramil waris, sengaja bernadar dengan tujuan biar ahli warisnya nggak dapat warisan. Contoh, orang punya anak 2, dia punya warisan 1 miliar. Ketika dia sebelum meninggal, saya bernadar untuk menghibahkan kepada saudara saya 1 miliar ini dengan tujuan biar 2 anaknya nggak dapat warisan. Nazar untuk mengharamkan keturunannya dari warisan, hukumnya haram. Wa tarkul wasiyah bidainin au ainin la ya'lamuha ghairuhu. Ini penting sekali ikhwah. Dain au ain. Jadi ain itu seperti misalkan ada titipan. Saya dititipi HP punya Ustadz Makbul. Atau saya punya utang ke Ustadz Makbul. Dain. Titipan namanya ain. Apabila titipan dan utang ini yang tahu hanya saya, tidak ada yang lain, dan saya tidak menulis wasiat, maka saya berdosa. Maka utang, titipan, dan yang semacamnya, kalau yang tahu hanya kita, wajib kita menuliskan wasiat. Paham ya? Baik. Walintima ila ghairi abi au ghairi mawalihi, zaman dulu. Zaman dulu itu orang kadang nisbatnya ke sayyidnya yang memerdekakannya. Karena zaman dulu banyak orang dari negara non-Arab atau non-Ajam, ketika perang dia ikut orang kafir, kemudian kalah, kemudian jadi budaknya orang Muslim, kemudian dia dihidupi, disantuni oleh majikannya yang Muslim, akhirnya dia nggak diketahui ayahnya siapa, karena di non-Islam sana kan anak zina itu banyak biasa. Nah, maka dia disebutkan ke yang memerdekakannya. Mawali artinya sayyidi. Ya. Al-intima menasabkan dirinya ke selain ayah atau ke selain sayyidnya. Bagi yang nggak punya nasab, itu dosa besar. Seperti itu. Mengingkari orang tua. Wal khidbatu ala khidbati akhi. Lah ini. Melamar padahal sudah disetujui sama ayahnya. Ustadz Samsu melamar seorang perempuan. Misalkan Siti Mihrofah.
Ya. Nah, kemudian sama ayahnya Mbak Siti Migrofah itu sudah diiyakan. Ternyata disalib sama Ustadz Jalal. Padahal Ustadz Jalal ini makomnya Siti Dalwiyah ini. Ya, baik. Maka Siti itu dari bahasa Arab, Sayyidati. Makanya ibu-ibu kita, mbah-mbah kita, itu keluarga saya itu hampir banyak itu pakai Siti semuanya. Karena memang Sayyidati, Siti. Kalau orang Arab mengatakan Sayyidi itu kelamaan, Sidi. Sidi sama Siti. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, wal khidbatu ala khidbati akhi wal fatwa bi ghairi ilm. Fatwa tanpa ilmu. Wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudhir. Mengajarkan dan mempelajari ilmu yang berbahaya seperti ilmu sihir, ilmu santet, ilmu pelet. Seperti ajian jaran goyang. Baik. Itu di daerah tertentu tuh dielankan. Anak kan ikut grup ya, grup Facebook itu grup pengajian daurah pasaran. Itu di Jawa Barat banyak banget. Itu ada tuh sehari bisa khitobah, sehari ini terus biar dapat jodoh. Jadi dari ilmu hitam ke ilmu putih di-share semua di situ. Ya. Baik. Wal hukmu bi ghairi hukmillah. Berhukum dengan selain hukum Allah, itu juga dosa. Wan nadbu, an-nadbu itu bukan sunnah. An-nadbu itu seperti perempuan kehilangan suaminya, kemudian nangis sambil nyobek-nyobek baju, sambil gini. Wah. Meratapi tapi dengan ya. Itu nggak boleh. Waniyah teriak-teriak. Wah, di Arab tuh niyah itu nggak hanya uruf sebagian, bahkan dia nyewa orang untuk melakukan ini, biar dianggap sedih. Ana pernah ketika itu ngaji ke rumah guru kami, di samping rumah itu ada nangis dari jam 8 sampai zuhur. Wah, itu apa itu Syekh, kok nangis lama seperti itu? Itu bukan nangis, itu dia disewa biar terlihat sedih. Itu dosa besar. Baik. Wa kullu qaulin yahutsu ala muharramin. Setiap perbuatan yang mendorong untuk berbuat haram. Menarik syahwat atau apa namanya? Itharatu syahwat itu bahasa Indonesia apa? Mengundang, merangsang, ya. Kullu qaulin yahutsu ala muharram. Setiap perkataan yang merangsang keharaman hukumnya dosa. Au yafturu an wajib. Setiap perkataan yang membuat orang tidak semangat berbuat kewajiban juga dosa. Gembosi. Ya. Gembosi biar tidak sholat, gembosi biar tidak karantina. Biar karantina justru. Ya, biar karantina. Wa kullu kalamin yakdahu fid din au fi ahadinil anbiya. Setiap perkataan yang yakdah, menjatuhkan martabat agama atau martabat nabi atau martabat ulama atau martabat ilmu atau martabat syariat atau martabat Quran atau martabat syiar-syiar agama Allah, itu semua adalah haram. Ya. Wat tazmir ini nanti saya cari, saya lupa. Wat tazmir. Apa itu artinya? Ya. Wasukutu anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Di garis bawah ya, nanti saya cari, saya share di grup. Wasukutu anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bi ghairi udrin. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar tanpa dia punya alasan. Wa katmul ilmil wajib, menyembunyikan ilmu yang wajib fardu ain ma'a wujudi thalib, padahal ada yang tanya. Nah, seperti itu ya. Ada yang tanya. Wa dhahik li khurujir rih, tertawa ketika kentut. Ini juga haram. Karena ini perbuatannya kaum Nabi Lut. Ya. Perbuatannya kaum Nabi Lut. Jadi kaum Nabi Lut itu kalau ada yang kentut pada tertawa. Ya. Baik. Kemudian au ala muslimin istiqalau, menertawakan seorang muslim dengan niat merendahkannya. Waqat musyahadah, dia menyaksikan bahwasanya yang mencuri harta A adalah B. Dia tahu, dia melihat B mencuri, tapi dia tidak mau bersaksi di hadapan pengadil. Padahal orang itu butuh persaksian, ya kan? Selanjutnya wal qiblatu al wanisyanul Quran. Nah, ini mazhabnya Imam Nawawi juga di dalam kitab Tibyan fi Adabi. Jadi bagi yang hafal Al-Quran terus lupa dan tidak ada murojaah dosa.
Tapi kalau dia murojaah, walaupun nggak ingat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada murojaah sama sekali dosa. Makanya nggak usah ngapalin Quran. Nah, maksudnya ngapalin Quran itu hukumnya sunnah. Ngapalin Quran hukumnya sunnah. Lupa Quran dosa. Lebih baik meninggalkan sunnah daripada melakukan yang haram. Nggak gembos-gembos ini fikih aulawiyat. Ya. Jadi intinya gini, jalan tengahnya yang paling bagus adalah hafalkan Quran semampunya dan murojaah nggak hafal nggak apa-apa. Tapi ada murojaah. Nah itu. Ya. Baik. Niatnya itu bagus, niatnya juga betul. Baik. Selanjutnya. Watar kuradis salam al wajib alaika. Assalamualaikum nggak dijawab. Ini haram. Wal qublah al muharrikatu lil muhrim binusuk. Qublah mencium istri atau mencium suami, al muharrikatu yang menggerakkan syahwat, lil muhrim bagi orang yang sedang haji atau umroh. Lil muhrim binusuk sedang haji atau sedang umroh. Waliso imin fardon bagi yang puasa wajib Ramadan terus mencium istri atau suami dengan ciuman yang menggerakkan syahwat itu haram. Liman la tahillu lahu qublatuhu yaitu liman la tahillu lahu atau mencium yang bukan istri nggak boleh. Apalagi seperti itu. Haram dan dolal itu kata si Adi itu. Ya, bagus antum udah bisa mendolalkan orang. Baik. Pada tempatnya ini, ada tempatnya. Baik, wamin ma'asil udun, ya. Termasuk maksiat telinga, ya. Termasuk maksiat telinga adalah alistima ila kalami qaumin akhfahu anhu, menguping, haram. Wa ilal mizmar, mendengarkan seruring, wa tumbur, mendengarkan rebab, wasairil aswatil muharramah dan suara-suara yang haram seperti suara yang menimbulkan syahwat. Wa kalistima ilal ghibah, mendengarkan ghibah, wa namimah, mendengarkan namimah, wasairil aqwalil muharramah, bi khilafi ma idza dakhala alaihi sama'u qahran wa karihahu. Kecuali kalau dia nggak sengaja suaranya sampai ke telinga dan dia membencinya. Tapi kalau dia menyukainya nggak sengaja tapi enak juga. Nah, ini haram juga. Walazimahul ingkaru in qadara, dan dia harus mengingkari kalau dia mau. Sekarang wamin ma'asil yadain, maksiat kedua tangan yaitu at-tatfif. At-tatfif mengurangi fil kaili dalam takaran, walazi dalam timbangan, wadhar'i dalam ukuran, wasariqatu mencuri, wayuhaddu dan dipotong tangannya, insaraqo apabila dia mencuri, mayusawi rub'a dinar apabila sampai 1/4 dinar. Apabila 1 dinar itu adalah 1 dinar 4,25 gram emas. Itu misalkan 5 juta, maka 1/4 dinar itu 1 juta. Maka kalau dia mencuri 1 juta lebih dipotong tangannya. Min hirzihi, dari tempat yang di tempat nyimpennya. Misalkan kalau emas ya di brankas, kalau uang ya di dompet seperti itu. Hirzu itu artinya tempat menyimpan. Bikot iyadhil yumna, dengan memotong tangan kanan. Thumma in ada, kalau dia mengulangi farijlul dusra, maka kaki kiri. Thumma in ada farijlul dusra, kalau mengulangi maka tangan kiri. Thumma in ada farijlulnya, kalau mengurangi tangan kaki kanan, terus nanti jadi silang gitu. Tangan kanan, kaki kiri. Betul. Baik. Wa minha an-nahbu. An-nahbu artinya adalah perampok. Wal ghasbu menggosok, wal masku mengambil pajak, wal gulul. Gulul artinya mengambil jatah sebelum dibagi, seperti mengambil ghanimah sebelum dibagi. Wal qatlu, membunuh orang. Wa fihil kafaratul mutlaqan. Membunuh itu selain ada diyah, ada qisas, ada juga kafaratul qatli. Wa hiya itqu raqabatin mu'minatin muslimatin, memerdekakan budak yang muslim. Fa in ajaza, kalau enggak bisa adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Wa fi amdihi. Jadi membunuh ada 3 macam. Membunuh sengaja namanya al-amdu, membunuh dengan tidak sengaja namanya al-khatu, membunuh setengah sengaja namanya syibul amdi. Syibul amdi itu seperti menjewer, sengaja menjewer, tapi menjewer itu tidak membuat orang mati, tapi dia mati gara-gara dijewer. Itu namanya syibul amdi. Menabrak enggak sengaja namanya al-khata. Sengaja membunuh dengan alat yang membunuh seperti memukul di kemaluan atau memedang perut, itu namanya al-amdu. Ya, al-amdu inilah yang ada kisos. Di dalam Al-Quran dikatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, itu untuk jenis membunuh yang dinamakan al-amdu. Adapun sibhul amdi dan al-khata tidak ada qisas, adanya adiyatu. Baik. Wa fi amdil qatli al-qisasu illa in afa anhu ala diyah, kecuali keluarganya memaafkan maka pindah ke diyah. Au majjanan, atau memaafkan tanpa diyah tanpa qisas maka gratis. Wa fil khata'i wa shibhi, dan di pembunuhan yang khata' dan shibil khata' itu membayar diyat saja 100 unta. Wa hiya mi'atun minal ibil fi dzakaril hurril muslimi.
wa nisfuha fil unthal hurratil muslimah. Apabila yang dibunuh itu adalah laki-laki maka 100, kalau perempuan yaitu 50. Baik. Wa tahtalifu sifatud diyati bihasabil qatli. Wa minha adzarbu bighairi haq. Termasuk keharaman tangan adalah memukul tanpa hak seperti memukul santri. Ya, enggak boleh mukul santri ya. Wa akhdhu riswah, mengambil riswah yaitu sogoan. Apa rasuah. Au i'tahu, atau membayar, menyogok. Mengambil sogoan haram, menyogok juga haram. Wa ihraqul hayawan, membakar hewan itu haram. Illa idza adza, kecuali hewan itu membahayakan. Wa ta'ayyana tariqan fid daf'i, dan membakar itu satu-satunya cara untuk menghilangkannya. Seperti semut satu rumah hanya bisa dibakar, rumahnya kebakar juga. Baik. Wal muslah bil hayawan. Al muslah itu artinya membunuh dengan pelan-pelan, seperti membunuh dengan melempar batu. Misalkan antum mau menyembelih hewan ya, tapi hewannya itu kulitnya dilukai dulu, baru disembelih terakhir. Jadi disakiti dulu baru disembelih. Jadi al muslah itu psikopat, membunuh pelan-pelan, hukumnya haram. Baik. Wala'bu bin nardi wat top. Wala'bu bin nardi. An-nardu itu artinya dadu. Ya, main dadu. Watop ini digaris bawahi nanti saya cari. Wa kullu ma fi qimar, dan setiap yang ada judinya itu haram. Hatta la'bu sibyan bil jauzi wal qi'ab. Wal juz wal qi'ab itu seperti yang ada lubangnya banyak itu loh. Terus ada biji-biji itu apa? Lutuk. Itu. Kalau ini, ya kayak gitu tuh. Kayak gitu kalau ada judinya haram. Wala'bu bil alati lahwil muharramati, memainkan alat lahu yang muharam seperti tumbur, rebab, mizmar, autar, itu jenis string, gitar. Walamsul ajnabiyati amdan bi ghairi hail, sengaja menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa pembatas, sengaja sentuh, pelecehan. Au bihail bisahwa, atau ada kainnya tapi dengan syahwat. Nah, ini enggak hanya perempuan, laki-laki, hewan aja kalau dengan syahwat haram. Walau ma'ajinsin, walaupun sesama laki-laki, au mahram, walaupun sama mahram. Wa taswirul hayawan, menggambar hewan, itu haram. Wa man uzzakati, tidak bayar zakat. Au ba'dhiha ba'dal wujubi wa tamakun, atau membayarkan setengahnya saja padahal mampu semua juga haram. Au ikhraju ma la yujzi, artinya zakat fitri itu harus dengan beras yang tengah-tengah. Dia mengeluarkan beras yang paling jelek, itu haram. Wa aytauha man la yastahiqa, atau membayarkan zakat tapi tidak kepada yang berhak. Ya. Waman ul ajir, al ajir artinya pegawai, ujrotahu, sengaja tidak membayarkan upah kepada pekerja, itu haram. Waman ul muttor mayasudduhu, muttor itu orang yang meninggal dunia lagi butuh air, airnya ada sama dia nggak berikan air, itu biarkan dia mati, itu haram. Wa adamu inqadhi gharik min ghairi udrin fihima, tidak menolong orang yang tenggelam atau renang tenggelam padahal dia mampu, itu haram. Kemudian wa kitabatu ma yahrumu nutqu bihi, setiap yang haram mengucapannya maka ditulisnya juga haram. Seperti perkataan kasar, kaki 4, itu menulisnya juga haram. Sebagaimana mengatakan khinzir itu haram, menulis di tembok khinzir juga haram. Baik. Wa hiya diddun nasihah. Ya, karena itu bukan nasihat. Fatashmalul af'al wal aqwal wal ahwal. Selanjutnya. Selanjutnya. Wa min ma'asil farj, yani ini maksiat kemaluan. Kata Rasulullah, man dhaminali ma baina lahyaihi wa farjah dhamintu lahul jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menjaminku menjaga mulut dan kemaluannya, maka saya jamin baginya surga. Ini sekarang ma'asi al-farji, kemaluan. Az-zina, enggak boleh. Al-liwat alias homo bundat. Baik. Wal-liwat, ya, wa yuhaddul hur, dan yang merdeka itu dihad. Jadi homo itu dirajam juga kalau sudah nikah. Enggak dibakar, dirajam saja. Kalau masuk sini, main masuk sini. Sembunyi, lari. Ya. Terus apa namanya? Wa yuhaddul hurul musan. Al hurul musan adalah orang yang merdeka yang sudah pernah nikah, itu dirajam. Dakar umtha bil rajmi bil hijaratil mu'tajirati hatta yamut. Wa ghairuhu, yang belum nikah
itu dicambuk 100 kali, wa tagribu sanatin, dan diasingkan 1 tahun, lil hurri. Dan kalau ini setengahnya. Termasuk maksiat kemaluan adalah ityanul bahaim, bersetubuh dengan hewan. Walau milkahu, walaupun hewannya miliknya dia. Ya, seperti dengan semut. Baik. Baik. Jangan dibayangkan ini contoh. Contoh itu cuma untuk menjelaskan konsep. Ya. Jadi jangan diprotes. Ya. Walistimna biyadi, onani dengan tangan ghairil halilah, selain dengan tangan istrinya. Kalau pakai tangan istri la baksa. Kalau pakai tangan sendiri atau tangannya setan haram. Baik. Wal wat'u fil haidhi wan awin nifas, menyetubui istri ketika haid atau nifas haram. Au ba'da inqita'ihima wa qabl ghusli, istri sudah suci tapi belum mandi, haram. Ya. Au ba'dal ghusli bila niyah, istri sudah mandi tapi istri pas mandi tidak niat untuk menghilangkan hadas besar, maka haram. Mandinya diulangi lagi dengan niat, wong ini mandi ibadah harus dengan niat. Au ma'afak disartin min surutihi, atau mandi dia tapi mandinya cuma niat, rambutnya belum kena air, cuma dibasahin, itu juga haram. Baik. Wa takasuf indaman yahrumu nadharuhu ilai, sengaja membuka bagian tubuh au aurat kita di depan orang yang haram melihat kita dosa. Au fil khalwati li ghairi gharadin, atau ketika sendirian seperti tadi sudah sebutkan. Wastiqbal qiblah au istidbaruha bi baulin au ghaitin min ghairi ha'il, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka. Kalau di hamam nggak apa-apa. Di lapangan, di sungai, ketika muncak, di pohon, itu nggak boleh menghadap atau membelakangi. Tapi di tempat tertutup nggak apa-apa. Baik. Aukana ba'uda anhu aktar min talati adru, aukan akal min thuluthi adru, illa fil mu'addili dzalik. Al mu'addili dzalik artinya hamam. Wat taghawwud alal qabri, buang air besar di kuburan, haram. Wal baulu fil masjid walau fi ina, kencing di masjid walaupun pakai botol, haram. Wa alal mu'adzam, kencing atau BAB di atas tempat yang dihormati seperti di atas buku misalkan. Wa tarkul khitan ba'dal buluk, belum khitan padahal balik, itu juga haram. Kemudian kok masih banyak ya? Ini kalau ini kita lanjutkan pada Isya, bentar aja. Ya. Wa min ma'asir rijli al-masyu fi maksiyah, berjalan ke diskotik. Kal masyi fi si'ayatin bi muslim. As-si'ayah bi muslim itu artinya melaporkan muslim yang tidak bersalah kepada penguasa. Itu namanya si'ayah, ya. Au qatlihi, atau untuk membunuh muslim. Au fi ma yadurhu bi ghairi haq. Wa ibaqul abdi wa zaujah. Istri lari kabur dari suaminya, itu dosa. Wa man alaihi haqqun amma yalzamhu min qisasin aw dain, wajib bayar utang atau wajib dikisos terus dia kabur, itu dosa. Au nafaqatin, wajib bayar nafkah atau kabur. Au birri walidayhi au tarbiyati atfal, wajib untuk menafkahi orang tua atau mendidik anak terus dia kabur, juga dosa. Wat tabaktur fil masyi, ad-tabaktur artinya petentang-petenteng, jalannya petentang-petenteng. Ad-tabaktur fil masyi, ya. Wat takhatir rikab ila li furjah, kita berada di soft 3. Soft pertama itu ada yang kosong, terus kita naik punggungnya orang, itu nggak dosa. Tapi kalau nggak ada yang kosong, kita sekedar naik punggung orang tanpa ada sebab, itu nggak boleh, nggak sopan. Wal murur baina yadil musolli, jalan di depan orang sholat. Ingat, orang sholat sendiri. Kalau orang sholat ada imamnya nggak apa-apa. Misalkan imam lagi sholat, terus kita mau ke hamam, terus kita lewat depan soft, itu lebih baik daripada kita buka soft. Paham ya? Hah? Awas, ke dalam masjid, awas. Sekarang ini dulu, kita lanjutkan bentar. Ya. Wal murur baina yadil musalli idza kamulat surutus sutrah. Wa maddur rijlil musaf, menjolorkan kaki ke Quran juga itu haram. Idza kana ghaira murtafi'in. Ya, seperti itu. Apabila Qur'annya tidak di tempat yang tinggi. Misalkan ini meja tinggi segini, terus kaki kita gini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sejajar dengan meja atau Quran itu di bawah, menjolorkan haram, dosa. Baik. Wa kullu masyin ila muharramin aw takhallufin an wajib, atau setiap gerakan kaki menuju yang haram atau meninggalkan yang wajib, itu dosa.
Baik, sekarang ma'asi badan. Ya, sekarang kita masuk ke ma'asi badan. Bentar lagi selesai. Wa min ma'asil badan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wal firaru minaz-zahfi, lari dari perang. Wa qati'atur rahmi, memutus silaturahmi. Wa idzaul jar, menyakiti tetangga. Walau kafan lahu, walaupun kita itu orang kafir. Idza an-dhahiran, dengan menyakiti yang jelas. Wa takhdzibu bis sawad, at-takdzib artinya kita memakai hina. Hina, tahu kan hina? Yang di tangan perempuan di chat itu loh. Pacar. Wa takhdzib dengan warna hitam itu haram. Wa tasabbuhu rijal bin nisa, laki-laki meniru perempuan atau sebaliknya. Wa isbalu thaubi, memakai pakaian di bawah mata kaki, lil khuyala, dengan niat sombong. Dengan niat sombong. Wal hinna fil yadaini wa rijlan lirajuli bila aja, memakai pacar bagi laki-laki itu boleh karena tasabbuh nisa. Waqatul fardhi bi ghairi udrin, antum lagi sholat isya, enggak ada apa-apa, enggak ada alasan, tiba-tiba batalkan sholat, haram. Sholat wajib enggak boleh memotong tanpa ada hajah, kecuali sakit perut, mau kencing, ataupun rumah belum dikunci, takut barangnya hilang, itu enggak apa-apa. Tapi membatalkan sholat gitu saja tanpa sebab itu haram. Qatul fardhi bila udrin. Waqat nafil haji wal umroh, ya. Karena gini, dalam bab haji dan umroh, naflul haji sunnah atau umroh sunnah kalau sudah masuk jadi wajib. Maka kita keluar daripadanya tidak boleh. Itu pengecualian. Wa muhakatul mukmin istihza'an bihi, menirukan orang mukmin untuk niat merendahkannya. Seperti misalkan ada orang mukmin, itu matanya gini. Terus kita nirukan dengan niat istihza', tidak boleh. Baik. Wa tajassus ala auratin nas. At-tajassus itu artinya adalah mencari aib. Mencari aib. Ya, enggak boleh. Wal wasmu, al wasmu artinya tato, enggak boleh. Wa hajrul muslim fauqa thalathin li ghairi udrin syar'i, mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari 3 hari tanpa ada sebab syariat. Izik. Nih. Ya, enggak boleh. Kemudian wa mujalasul mubtadi' wal fasik lil inas, duduk dengan orang fasik dengan tujuan mencari kenyamanan, tidak boleh. Dengan tujuan menasihati tetangga tidak apa-apa, tapi mencari kenyamanan, inas. Jadi sengaja nyari orang fasik, karena kalau orang yang nggak fasik nggak bisa diajak ghibah misalkan, ya kan? Maka dosa ya. Walub sudhab, bagi laki-laki nggak boleh memakai dahab. Wal fiddah wal harir au ma aktaruhu waznan minhu lirajulil balik illa khatamal fiddah, kecuali cincin perak bagi laki-laki itu boleh, bahkan sebagian mengatakan sunnah. Perak ya? Ya, perak. Itu. Baik. Selanjutnya wal khalwah bil ajnabiyah, satu ruangan berdua dengan perempuan enggak boleh. Wasafarul mar'ah bi ghairi nahwi mahram, perempuan bepergian jauh tanpa ada mahramnya. Wastikhdamul hurri kurhan, memperbudak orang merdeka secara paksa, enggak boleh. Wal istighfaf bil ulama, merendahkan ulama enggak boleh. Wabil imamil adil, merendahkan imam yang adil enggak boleh. Wabis syaib al muslim, asyaib, orang tua yang sudah ubanan tapi muslim, enggak boleh kita. Walaupun orang tua itu bukan alim, kalau kita rendahkan enggak boleh. Seperti itu. Wa mu'adatul wali, memusuhi wali-wali Allah, enggak boleh. Wal i'anah 'alal maksiyah, menolong kemaksiatan boleh. Wa tarwijuz dhaif, mempromosikan barang yang palsu, tidak boleh. Wasti'malu awani dzahab wal fiddah, memakai bejana emas dan perak. Wattikhadha, atau hanya menjadikan hiasan. Ittikhad itu menjadikan hiasan, enggak dipakai, enggak boleh juga. Wa tarkul fardhi, meninggalkan yang wajib. Au fi'luhu ma'atar kiruknin au lahu syar'au syartin, melakukan yang wajib tanpa menjalankan rukun dan syaratnya. Au ma'afi'lin mubtilillahu, atau dengan melakukan pembatalnya. Wa tarkul jum'ah ma'a wujubiha alaih, meninggalkan salat Jum'ah bagi yang wajib walaupun dia tetap salat zuhur, tidak boleh. Baik. Wa tarku nahwi ahli qaryatin al jamaah fil maktubat, satu desa masjidnya nggak ada yang azan, satu desa dosa semuanya. Astagfirullah. Karena di madzhab Syafi'i salat jamaah fardu kifayah. Salat jamaah fardu kifayah. Kalau ada yang azan dosa semuanya. Kalau semuanya nggak ada yang tahu, padahal ada anak PKU di situ, yang dosa anak PKU itu. Ini beban sosial kita ya, itu ya. Ya. Wa ta'khirul fardhi an waqtihi bi ghairi udrin, mengeluarkan salat dari waktunya tanpa udzur. Wa ramyus sayd bil mutsaqal al mudaffif, memburu dengan yang tumpul. Al mutsaqal itu yang tumpul. Memburu hewan dengan tumpul enggak boleh.
Ya. Harus dengan yang tajam. Baik. Wattikhadul hayawan ghardon, menjadikan hewan sebagai untuk dipanah. Jadi ditaruh ayam terus dilempari sampai mati buat mainan. Kecil kayaknya pernah yang tertawa. Baik, ya. Wa adamu mulazamatil mu'tadalil maskani bi ghairi udrin. Perempuan di masa iddah setelah diceraikan suaminya atau meninggal suaminya, dia tidak di rumah. Enggak boleh. Wa adamul ihdad ala zauj. Ya, perempuan itu kan enggak boleh untuk berzinah atau berdandan selama di masa iddah apabila suaminya meninggal. Kalau dia berdandan itu namanya tidak melakukan ihdad. Ihdad itu artinya meninggalkan berdandan. Itu hukumnya wajib. Ya. Wa tanjisul masjid, menajiskan masjid dengan sengaja. Enggak boleh. Apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Siap, ya nakal ya, Pak. Ustaz. Tanya. Ya, wa takdiruhu, dan mengotori masjid sengaja walau ditohirin, walaupun mengotori dengan yang tohir suci. Wa tahawun bil haji, meremehkan haji ba'dal istita'ah, padahal dia punya biaya, ila an yamut. Wal istidanah liman la yarju wafa'an lidainihi, ya, wal istidanah liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin dhahiratin walam ya'lam da'inuhu bidzalika. Jadi dia itu apa namanya? Utang dan dia yakin nggak bisa bayar utang. Nggak boleh. Jadi dia utang itu udah niat nggak akan bayar gitu loh. Itu dosa. Ada loh itu. Ada loh. Di kota-kota besar dan kota-kota kecil. Ada itu, ya. Dan orang yang ngasih utang itu nggak tahu kalau dia itu seperti itu. Misalkan ya, utang, niatnya nggak bayar utang, dan yang utang udah tahu paling juga nggak bayar. Karena dia ini nggak apa-apa. Tapi yang utangnya juga nggak tahu. Bilang, Pak D nggak boleh gitu. Pak D nggak boleh bilang. Nggak boleh gitu. Wa adamu ingdoril muksir, tidak memberi kompensasi terhadap yang nggak bisa bayar utang, menagih rentenir, dosa. Harus menunggu kalau nggak bisa bayar, kewajibannya menunggu. Wa badrul mal fi maksiyah, donatur maksiat, dosa. Wal istihanah bil musaf, merendahkan musaf, dosa. Wa bi kulli ilmin syair, dan merendahkan setiap ilmu syar'i, dosa. Wa tamkinus sabi ghairil mayyiz minhu, memberikan anak kecil seperti ini musaf, nggak boleh. Wa taghyiru manaril ardi, antum tahu di desa batas tanah namanya patok. Ya, patokan. Ya. Merubah patokan nggak boleh. Kalau tergeser kena gempa, ya itu beda lagi. Itu kan bukan orang. Wa tasarruf fi syari' bima la yajuz, yakni bikin keramaian di jalan raya yang nggak boleh, seperti mengajukan batasannya terus dia membangun. Itu kan milik orang umum kan? Betul itu. Wasti'malul mu'arfi ghairil ma'dun fi au zada 'alal muddatil ma'dun lahu fiha au a'arahu li ghairi wa itu. Minjem buku, minjem kaos tapi malah dipakai untuk minjem baju, untuk sekolah dipakai untuk main bola, atau meminjamkan pinjaman ke orang lain, nggak boleh. Atau janjinya seminggu dia pakai sebulan, nggak boleh. Out wa tahjizul mubah. Tahjizul mubah itu artinya bisa tahjirul mubah. Mubah itu artinya milik bersama. Seperti masjid itu kan milik bersama. Lah di depan itu dia jahit tuh sejadah. Jadi tempat itu hanya untuk dia. Jadi dijahit sejadahnya di situ tuh. Nggak boleh. Kalau dia booking untuk hari itu terus nggak apa-apa. Tapi dia jahit untuk setiap hari di situ tuh. Nggak boleh. Baik. Kalmar'a walihtitabi minal mawat. Almar'a itu artinya untuk mencari rumput. Alihtitab minal mawat artinya untuk mencari kayu. Jadi tempat ini hanya boleh saya yang nyari kayu. Padahal itu nggak ada yang punya. Nggak boleh. Wal milhi min ma'jinihi wa naqdeni wa ghairihima. Jadi dalam syariat Islam hakikatnya seperti tambang itu milik bersama. Itu untuk milik bersama, dikelola negara untuk masyarakat.
Jadi nggak boleh dimiliki untuk pribadi. Bahkan kalau ada yang punya pribadi, disita sama negara. Ini contohnya di sini disebutkan. Kalau ada tambang garam, ada tambang emas, ada tambang perak, itu tidak boleh diakui siapapun. Dan masing-masing boleh ngambil dari situ. Tentu kalau ngambil sendiri akan bentrok kan? Maka diatur negara, tapi fungsi negara untuk membagikan ke rakyat. Mengatur untuk dibagikan. Nah, itulah itu. Itu nanti banyak pembahasannya, jadikan TA. Selanjutnya. Ya. Wa ghairihima wal ma'i li syurbi minal mustakhlaf. Al mustakhlaf itu artinya sumber air yang bisa terus memproduksi air seperti sumur mata air, sungai dan sebagainya. Itu enggak boleh dimiliki. Wasti'maluhu al-luqatata qabla ta'rif bi syurutihi. Menemukan barang temuan terus dia pakai. Itu tidak boleh, kecuali dia sudah mengiklankan. Sudah mengiklankan, maka hukumnya boleh. Ini kayak sama habis. Ya. Ya. Wal julus ma'a musyahadil munkar idza lam yu'dar. Duduk menyaksikan kemungkaran, enggak boleh. Di sini ada Umi bilang. Umi gitu. Umi gitu. Nah, itu Umi di sini. Umi gitu. Baik. Ini penting ini penting. Watatoful fil walaim, siapa Yoni? Tatoful dalam walimah. Enggak diundang, ikut temennya yang diundang. Nah, ini tatoful fil walaim enggak boleh. Ya. Haram. Wa huwa dukhul bi ghairi idnin. Yaitu masuk tanpa izin, atau dia enggak diundang tapi sudah sampai pintu, yang punya hajat lihat dia, temennya dia tapi nggak diundang, akhirnya dia terpaksa udah masuk aja, yuk nggak apa-apa, nggak ada undangan nggak apa-apa. Itu juga nggak boleh tetepan. Ya. Baik. Wa an yukramal mar'u ittiqa asyarihi, atau wa an yukrimal mar'a ittiqa asyarihi. Jadi dia memuliakan seseorang tapi karena takut kalau dia nggak dimuliakan nanti dia membahayakan gitu loh. Nah, seperti itu. Wa adamu taswiyah baina zaujat. Bagi yang istrinya lebih dari satu, tidak adil dalam nginap dan nafkah, itu dosa. Bagi yang istrinya lebih dari satu. Baik. Wa khurujul mar'ah muta'attiratan mutazayyinatan. Ini penting sekali, ikhwah. Perempuan keluar sini. Perempuan keluar dari rumah muta'attirah, parfumnya semerbak, mutazayyinah, berdandan bersolek. Itu haram karena perempuan itu untuk istrinya, walau masturatan, untuk suaminya, walau masturatan, walaupun dia pakai hijab full, kalau tazayyun dan ta'atur baunya itu blur, itu tidak boleh. 5 kilo. Walau masturatan, walaupun hijabnya full, walau bi'idni zaujiha, walaupun diizinkan suaminya. Nggak boleh. Izin suami tidak menghalalkan yang haram. Baik. Idza kanat tamurru ala rijal, dipastikan juga bahwasanya perempuan ini akan lewat laki-laki yang bukan mahramnya. Wasihru, nggak boleh sihir. Wal khuruj an ta'atil imam wa tawali. Ini kita udah dikit banget. Kita setelah Isya 5 menit sekaligus kita doa bareng-bareng ya. Insyaallah. Kita hataman setelah Isya insyaallah. Nah, yang datang di sini datang lagi ya. Insyaallah. Yang online insyaallah kita lanjutkan setelah Isya, ikhwah. Assalamualaikum. Yang online bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsira. Insyaallah kita khatamkan kitab ini sekarang. Kemudian nanti kita bacakan sanadnya dan doa bareng. Qala al-musannif rahimahullahu taala was-sihru, dan diharamkan yaitu ilmu sihir. Wal khuruju an ta'atil imam, keluar dari
ketaatan seorang pemimpin yang sah dan adil. Wat tawalli ala yatim au masjid, mengurus anak yatim atau mengurus masjid sebagai takmir, ma'a ilmihi bil ajzi, padahal dia tahu dia tidak mampu. Padahal dia ngurus uang masjid, ngurus donasi, donatur, tapi dia tidak mampu. Auli qadhain, atau menjadi pengadil, hakim, padahal dia tidak mampu. Bil ajzi anil qiyami bitilkal wadhifati, padahal dia meyakini dia tidak mampu mengemban amanat wadhifah pekerjaan itu. Wa iwa udzalim, iwa udzalim artinya melindungi orang zalim. Awa yu'wi iwaan artinya melindungi, dan diharamkan iwa'u melindungi orang zalim, wa man'uhu dan menghalangi orang zalim, mimman yuridu akhdhal haqqi minhu, padahal ada orang lemah ingin mengambil hak dari orang zalim, tapi orang ini menghalangi orang lemah tadi untuk mendapatkan haknya. Itu hukumnya dosa. Wa tarwi'ul muslimin, menebarkan ketakutan kepada orang muslim, hukumnya dosa. Wa qat'ut thariq, membegal, hukumnya dosa. Wa yuhaddu bihasabi jinayatihi, dan membegal itu ada hadnya. Kalau membegal hanya menakuti saja, maka ditakzir, dipenjara, dicambuk dan sebagainya. Kalau menakuti dan mengambil harta, maka hartanya juga harus dikembalikan. Kalau membunuh, maka harus dikisos. Kalau membunuh, mengambil harta, maka dikisos. Plus setelah itu, setelah dimandikan dan seterusnya, disalib selama 3 hari. Disalib maksudnya bukan diginikan, tapi di dalam kain kafan, dia ditaruh di kayu biar semua orang lihat. Seperti itu. Karena memang pembegalan ini salah satu kriminal yang besar banget, ikhwah. Ya, tidak main-main itu Islam melihatnya. Taib. Imma bi ta'zirin au bi qat'i yadin wa rijlin min khilaf. Jadi kalau di dalam bab kriminal itu apa bahasanya? Bahasa Indonesianya jinayat ya. Di dalam perkara jinayat itu ada yang namanya haddun, ada namanya ta'zirun. Haddun adalah al-iqabul ladzi haddadahu syara'. Setiap hukuman yang syariat sudah menentukannya, itu namanya haddun. Ta'zirun, setiap hukuman yang dengan istihad imam. Dengan istihad. Jadi syariat tidak memberikan hukuman tertentu, tapi hakim beristihad. Baik, selanjutnya. Wa minha adamul wafa' bin nadri, tidak tidak menjalankan nazar. Wal wisalu fis shaum. Lah ini sering banyak yang nggak tahu artinya wisol. Wisol itu artinya menggabungkan 2 puasa tanpa buka tanpa sahur. Kalau ada buka tanpa sahur sah, enggak dosa. Ada sahur tanpa buka, enggak apa-apa, enggak dosa. Yang dosa adalah tanpa buka tanpa sahur. Sekarang puasa belum buka, belum sahur, besok puasa lagi. Itu yang haram, namanya wisol. Walaupun puasanya hukumnya adalah sah. Wa akhdhu majlisi ghairihi, atau mengambil tempat duduk orang lain. Au zahmatuhu al-mu'dhiyatu, atau memepet orang yang sudah di tempat duduknya di sebuah majelis misalkan. Ya, sehingga dia merasa tersakiti. Au akhdhu naubatihi, atau mengambil gilirannya, giliran ngisinya dia diambil sama dia dan sebagainya. Ya. Ini tentu kalau di desa-desa kayak kita ini nggak terlalu berpengaruh, bahkan mungkin berterima kasih ya. Tetapi kalau yang di kota besar, di mana setiap kali ngisi itu minimal 500.000, ya normalnya 1 juta, bisa jadi berkelahi itu. Rebutan khutbah Jumat itu kalau di Jakarta mungkin, ya, seperti itu. Fitnah. Bab terakhir tentang cara bertaubat. Ya. Bab terakhir tentang cara bertaubat. Dan yang paling penting itu tobat. Ya. Amalan yang paling penting itu tobat. Karena kita ini semuanya adalah pendosa. Hanya saja Allah saja yang menutupi kita. Makanya kalau kata Imam Salaf tuh gini, laukana dzanbu lahu raihah la farraqul wahidatin min kullin minna. Seandainya dosa itu punya bau, kita itu mungkin sudah saling lari dari antara kita. Seandainya ya. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan dosa itu bau. Alhamdulillah. Makanya Allah memberikan kita taubat. Wa tajibut taubatu minadzunubi fauron ala kulli mukallaf. Ini harus kita pahami, wah. Kewajiban taubat dari setiap dosa itu adalah ketika dia berbuat dosa. Maka ketika kita berbuat dosa jam 8 malam, kita belum tobat sampai jam 9 malam, dari jam 8, dari jam 9, dan kita tidak ada alasan kenapa mengakhirkan tobat, dosa itu bertambah.
Misalkan kita sekarang berbuat dosa, terus kita meyakini kita telah berbuat dosa, kita tidak ada sibuk apa-apa, kita tobatnya nunggu tahajud. Antara waktu kita mampu sampai itu dosa kita bertambah terus. Maka tobat itu wajib, dan wajibnya itu bersifat fauron. Karena kewajiban itu ada yang sifatnya fauron, ada yang sifatnya tarohian. Tarohian adalah boleh diakhirkan. Seperti kewajiban haji. Ketika kita mampu haji, boleh kita mengambil 5 tahun lagi. Tapi taubat ini kewajibannya fauron. Ala kulli mukallafin. Wahiyah. Rukun tobat yang inti ada 3. Yang paling penting yang pertama, an-nadam. Merasa sedih, merasa menyesal. Ya, merasa benar-benar, ya Allah kok saya sudah berbuat seperti ini. Kalau kita berbuat maksiat, tidak ada rasa itu hati-hati, semua tobat kita akan diterima oleh Allah. Karena itu rukun yang paling pertama. Rukun pertama tobat ada 3. Nanti kalau tobatnya berkenaan dengan harta benda, ada ditambahannya. Tapi ini yang secara umum, itu 3. Yang pertama adalah merasa menyesal, merasa sedih. Yang kedua adalah al-iqla. Ketika dia bertobat, dia sudah meninggalkan yang dia lakukan. Misalkan dia mencuri. Tidak boleh saya tobat itu sambil mencuri. Jadi ketika tobat sudah nggak mencuri lagi. Ya. Wal azmu alla ya'uda fiha. Kemudian ketika sedihan dia berada di hati, ketika dia sudah meninggalkan maksiat tersebut, dia di hatinya mengatakan dengan suara hati yang pasti, saya tidak akan kembali ke dosa ini lagi. Kalau 3 ini terpenuhi, maka tobatnya sah. Walaupun setelah itu dia berbuat maksiat lagi, tobatnya insya Allah sah. Lakukan lagi itu. Kalau setelahnya itu maksiat lagi, tobat lagi. Dan kapan tobatnya? Fauron, langsung. Kalau nggak langsung, dosanya nambah terus. Bukan dosa karena berbuat dosa tadi, dosa karena mengakhirkan taubat. Jadi misalkan dia mencuri, kan berdosa. Tobatnya nunggu tahajud. Dosanya jadi 2. Dosa mencuri dan dosa mengakhirkan taubat. Ya. Ada seperti itu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian ini 3 ini yang paling penting. Ya, istighfar itu ya harus istighfar itu tobat itu maksudnya. Artinya istighfar itu harus mengandung 3 hal tadi. Ya. Wa in kana dzanbu tarku, kemudian seperti ini konsekuensinya. Wa in kana dzanbu tarka fardin, kalau dosanya meninggalkan kewajiban, qadhahu, maka diqadha. Meninggalkan sholat, qadha. Meninggalkan puasa, qadha. Au tabiatan li adamihin, atau dosanya berupa mengambil hak orang lain, seperti mencuri, menggosok, mengambil barang, menyembunyikan, apa sebagainya, qadhahu, mengembalikan barang yang diambil. Kalau dia nggak punya harta, istardohu, datangi orang itu dan minta diridhoi. Karena hak adami tidak jatuh dengan kematian. Karena itu bersama manusia. Allah pun di akhirat akan memaafkan. Jika lo pas di akhirat orangnya mau memaafkan. Kalau di akhirat nggak memaafkan, nggak akan memaafkan juga Allah. Itu kalau hak adami. Setelah 3 tadi, nadam, ikhla, azam. Itu semua hak wajib, 3 ini wajib ada. Dengan ini, maka intaha, telah selesai kitab ini, intaha ma qaddarallahu jam'ahu wa arju minhu subhanahu an yu'imma naf'ahu amin wa yukatsira fil qulubi waq'ahu amin wa atlubu. Kata Syekh pengarang Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Al-Habsyi mengatakan wa atlubu mimman ittala'a alaihi min ulil ma'rifati wa atafihi ala khata' au zalal an yunabbi ala dalik. Kalau ada yang menemukan kekurangan di kitab ini, agar mengingatkan saya. Kata beliau, birraddis sharih, dengan kritikan yang jelas, biar beliau tahu, liyahdharonasu min ittiba'i ala ghairi shawab, agar orang tidak mengikutiku ketika aku tidak di dalam jalan yang benar. Ini kata beliau. Fal haqqu ahaqqu an yutaba. Kata beliau, kebenaran itu lebih berhak diikuti daripada saya kalau saya salah. Wal insanu mahalul khata'i wan nisyan. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Jadi beliau mengatakan, ya Allah, Maha mengampunimu itu lebih luas daripada dosaku. Maka ada doa yang dituliskan Imam Ghazali, ya Rabb ilahi in lam takun ahlan
an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Ya Allah, seandainya saya tidak pantas mendapatkan rahmat-Mu, tapi rahmat-Mu itu mendatangi saya. Karena rahmat-Mu lebih luas daripada dosa saya gitu. Kalau saya tidak pantas, saya pribadi ini nggak pantas meminta rahmat-Mu, tapi rahmat-Mu itu sudah sampai ke saya, karena rahmat Dia lebih luas daripada murka beliau itu. Seperti itu. In lam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmat-Mu itu lebih kami harapkan daripada amalan kita sendiri. Karena amalan kita tanpa izin Allah nggak ada manfaatnya. Tapi tanpa amalan pun kalau rahmat Allah menyeliputi kita akan selamat. Walaupun kita harus beramal, karena itu perintah Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan sanad, kemudian kita doakan guru-guru kita semuanya. Ikhwanil kiram. Jadi kitab Sulamut Taufik ini ya, kami baca dengan guru kami yang bernama Syekh Al-Faqih Al-Musnid Ad-Doktor Muhammad Abdullah Ali Muhyiddin. Beliau aslinya dari Yaman ya, dari daerah Zabid, tapi kemudian hijrah ke Jeddah. Dan beliau berguru dari guru beliau yaitu Al-Alamah Abdullah An-Nakhibi ya. Abdullah bin Ahmad bin Muhsin An-Nakhibi. Beliau ini salah satu gurunya dari Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Kalau antum pernah dengar ya yang bukunya ya Muhammadur Rasul, Qimatuz Zaman Indal Ulama, Al-Usul Al-Muallim, terus Al-Ulama Al-Uzab, As-Sabr, Qimatus Sabri, semua buku yang bestseller itu. Lah, itu salah satu gurunya itu adalah guru dari gurunya kami. Syekh Abdullah bin Ahmad bin Muhsin An-Nakhibi, beliau dari Syekh Al-Alamah Salim Mubarak Al-Kilali, beliau dari Alamah Umar bin Mubarak Badabah Al-Hadrami, dari Sayyid Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dari Syekh Sayyid Al-Musnid Al-Alamah Idrus bin Umar Al-Habsyi, dari pengarang kitab Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi Al-Husaini Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ada mungkin 6 orang ya, dari kita sampai ke al-muallif. Sekarang kita doa bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akramal akramin, ya mujibas sa'ilin, ya ghafiradz dzunub, ya qabilat taub, ya man ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dzunubi saghairiha wa kabairiha wa mukaffiratiha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Allahumma ridhaka wa taufiqaka wa taysiraka wa tasdidaka wa rahmataka wa fadlaka. Allahumma anfa'na fima ataitana warda 'anna fi amalina inna lanaqwa 'alan naril jahimi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma li abaina wa ummahatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa syuyukhina wa ulama'ina wa mu'allifil kutub wa kullu man lahu sababun 'alaina fi hadzal majlis. Allahumma barik lahum fi ilmihim wa umrihim wa amalihim waj'alhum fi man tala umruhum wa hasuna amaluhum warzuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa dzurriyyatan shalihatan thayyibah wa sihhatan wa afiyatan daimah wa alif baina qulubina wa qulubihim wajma'na wa iyyahum fi dari karamatika bighairi hisab wa qina adzaba yauma tab'atsu ibadaka ya Allah ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya ghafirat dzunub ya man ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka firdausal a'la minal jannati bila sabiqati adabi wala iqab, bila sabiqati adabin wala iqab, bila sabiqati adabin wala iqab. Ya arhamar rahimin ya akramal akramin ridhaka natlubu ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana rabbighfir wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Alif yang ketika itu minta daras ya sama Pak Irfan, semoga menjadi wasilah kebaikan dan semoga setelah ini bisa mengajarkan kitab ini di kampungnya masing-masing. Jadi untuk mengajar itu nggak harus sempurna,
tetap boleh, tetap masih boleh nanya, nggak apa-apa. Di sini ada Ustadz Turmudi yang beliau langsung ya insya Allah lebih ini ya bisa nanya ke semuanya lah. Jadi intinya tetap dipelajari, tetap dibuka, nanti tetap diskusi, tetap kita yang ada yang nggak paham ditanyakan. Nah sekarang kita tasyakuran sedikit-sedikit dari teman-teman ini, ada yang bersedekah, orang-orang baik ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, adal. Sunnahnya itu haflah ya. Harus ada haflah itu sunnah. Bagi teman-teman yang online ya, haflahnya di rumah masing-masing. Ya, baik. Ini belum di Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.